Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rian Octavian Wibowo dari kelas IF 4409 dengan NIM 130 120 4289. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dari tugas case base 1 dari mata kuliah Machine Learning. Oke, jadi apa itu multilayer perceptron atau MLP? MLP itu sendiri adalah salah satu pemodelan dalam teknologi jaringan saraf tiruan atau JST dengan karakteristik memiliki nilai bobot yang lebih baik daripada pemodelan yang lain sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Multilayer perceptron sendiri itu merupakan pengembangan dari perceptron tunggal sehingga memiliki beberapa lapisan atau hidden layer yang terletak di antara ruang input dan output layer. Berikut merupakan ilustrasi dari apa yang telah saya jelaskan. Dapat dilihat sendiri bahwa dalam multilayer perceptron di sini ada hidden layer di antara input layer dan output layer. Lalu multilayer perceptron juga termasuk jaringan saraf tiruan feed forward yang memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubung dengan neuron lainnya dengan neuron bobot penghubung, di mana setiap neuron yang ada merupakan sebuah unit yang memiliki tugas untuk memproses dan menghitung nilai aktivasi atau inputasi yang melambangkan himpunan dari predesesor tiap unit, mulai dari input hingga output, atau dari unit satu ke unit lainnya. Berikut merupakan ilustrasi bagaimana cara kerja multilayer perceptron. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk mendemokan program yang telah saya buat. Berikut ini adalah program yang telah saya buat menggunakan Google Colab. Di sini saya menggunakan bahasa Python dan dibantu dengan Google Colab. Yang pertama hal utama yang saya lakukan adalah saya mengimport data dulu. Import data yang ini adalah saya import data dari GitHub. Setelah datanya saya masukkan ke GitHub terlebih dahulu, yaitu Auditress CSV. Lalu selanjutnya di sini dapat terlihat bahwa saya memasukkan library yang saya butuhkan untuk mengerjakan tugas ini. Lalu saya mendefinisikan DF atau data frame. Itu adalah isinya dari auditress.csv. Lalu di sini bisa dilihat juga bahwa di sini saya menampilkan 5 data teratas dengan df.head. Selanjutnya masuk ke data processing. Dalam data processing ini hal pertama yang saya lakukan adalah mengecek terlebih dahulu ada data apa saja, jenis data apa saja yang ada di dalam data set tersebut dengan df.info. Itu akan menampilkan seluruh data yang ada di dataset. Dapat dilihat bahwa terdapat data type dengan tipe float 64 sebanyak 23, integer 64 sebanyak 3 buah, dan 1 bertipe objek. Selanjutnya, di sini saya menghapus kolom total. Mengapa saya menghapus kolom total? Dikarenakan kolom total itu merupakan penjumlahan dari RIS A dan RIS B. Sehingga menurut saya itu sesuatu yang perlu dihapus untuk mengurangi redundansi. Di sini saya mendrop total dengan komen sebagai berikut, df sama dengan df.drop total. Lalu selanjutnya saya mengecek apakah ada nilai dalam dataset yang tidak ada isinya atau null. Dengan kode ini, maka dapat terlihat bahwa many value data yang kosong. Maka dari itu, saya di sini mengisi data yang kosong itu dengan mean atau rata-rata. Selanjutnya, saya menampilkan seluruh datanya dengan heatmap. Dapat terlihat di sini heatmap yang telah terbangun. Oke. Dapat terlihat juga bahwa data detection race di sini itu tidak mempunyai korelasi apapun terhadap data lainnya
atau kosong. Maka dari itu, di sini saya selanjutnya adalah menghapus kolom dari detection risk agar menghapus data-data yang tidak penting. Selanjutnya, di sini saya mencari nilai objek yang berada di location ID. Dapat terlihat bahwa di location ID itu ada beberapa data atau tipe objek yang bertipe string. Di sini saya menghapus data yang bertipe string tersebut. Lalu dapat terlihat setelah melakukan pre-processing, jumlah panjang datanya itu ada 760 panjang datanya. Selanjutnya saya lihat lagi jenis datanya apa saja. Dapat terlihat bahwa seluruh datanya sekarang bertipe float 64. Artinya semua datanya sudah sama semua tipe datanya. Selanjutnya saya kembali menampilkan heatmap terbarunya. Dapat terlihat di sini, ini merupakan heatmap terbarunya. Selanjutnya di sini saya melakukan train MLP. Di sini saya menggunakan sklearn.model selection dan import untuk nge-splitnya. Di sini data yang menjadi testingnya yaitu adalah data risk, dan sisanya digunakan untuk training. Dapat terlihat di sini saya menggunakan data 70% data set yang ada itu sebagai data training dan 30% yang ada untuk testing. Oke. Selanjutnya di sini saya mengimport MLP classifier. Di sini dapat terlihat bahwa classifier diassign dengan LMP classifier, Lalu di sini saya memasang learning rate-nya sebesar 0,01 dan max iterasinya 335. Mengapa 335? Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini saya fit ke dalam modelnya. Lalu terdapat ini. Ini merupakan hasil dari trainingnya, dan dia akan berhenti di 355. Oke, sekarang saya jelaskan mengapa saya memilih 335. Kenapa 335? Karena pada data 335 ini merupakan data yang paling maksimal. Setelah saya coba, dia akan trainingnya akan berhenti pada 335 dikarenakan dia tidak berkembang lagi. Jadi saya menginisiasi si max iteration-nya 355. Oke, selanjutnya saya melakukan prediksi terhadap dataset X. Di sini saya memanggil fungsi ini, lalu di sini saya akan mengecek akurasi, presisi dan recall. Dapat terlihat bahwa akurasi dari program yang telah saya buat yaitu 98,2456140,350 sekian persen, dan presisinya 98,888889%. Dan untuk recall-nya itu adalah 96,73913044378261%. Oke. Dan selanjutnya saya di sini membuat confusion matrix. Dapat dilihat confusion matrix ini adalah true positif, true negatif, false negatif, dan false positif. Oke, lalu di sini saya juga akan menunjukkan laporan yang telah saya buat. Berikut ini merupakan laporan yang telah saya buat. Dapat terlihat, yang pertama di sini ada covernya, lalu daftar isi, lalu ada pendahuluan. Saya di sini menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan tadi di video ini. Mohon maaf. Dan bab 2-nya merupakan data set pre-processing. Sudah dibahas semua. Untuk training, di sini saya lebih jelas lagi dijelaskan bagaimana cara kerjanya lebih rinci dari mulai awal, dari multi layer dan lain-lain secara lebih rinci.
Dan di sini juga untuk yang terakhirnya ada evaluasi hasil. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.